Hai, saya Aprilia Tiara Diva dengan NIM B2B0245 akan menjelaskan mengenai alat-alat evaluasi pendidikan secara umum yang akan saya jelaskan secara langsung. Saya Aprilia Tiara Diva akan menjelaskan tentang alat-alat evaluasi pendidikan secara umum. Yang pertama, kita akan menjelaskan teknik tes dan non-tes. Tapi sini saya akan membahas mengenai teknik tes. Nah, teknik tes yaitu secara umum, tes diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Nah, menurut Sudijono, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Pengertian tes secara bahasa, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa 68 pengantar evaluasi pendidikan Inggris, ditulis dengan tes yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Nah, dari segi istilah, menurut Anne Anastasia dalam karya tulisnya berjudul Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Nah, dari pendefinisian sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam dunia mengevaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dikerjakan oleh testi. Sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi dari nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testi lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Nah, fungsi tes ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat ukur keberhasilan program pengajaran. Untuk yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya, kegunaan tes. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, tes seleksi, tes awal, dan yang terakhir, tes akhir. Yang pertama, tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi oleh peserta didik, terutama kelemahan yang dialami peserta didik saat belajar. Tes diagnostik biasanya dilakukan dengan cara lisan, tertulis, perbuatan, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, tahapan yang dilakukan oleh tes diagnostik, yang pertama, tes diagnostik yang ke-1 dilakukan terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Tes ini termasuk sering dikatakan tes penjajakan masuk. Sedangkan yang kedua, tes diagnostik kedua dilakukan terhadap calon siswa yang akan mulai mengikuti program. Apabila cukup banyak calon siswa yang diterima, sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian kelas diperlukan pertimbangan khusus. Untuk tes diagnosis ketiga dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Tujuan untuk mengetahui bagian mana dari materi pelajaran yang diberikan yang belum dikuasai oleh siswa. Sedangkan untuk tes diagnosis keempat diadakan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. Dengan tes ini, guru akan dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang ia berikan.
Lalu yang selanjutnya, tes selanjutnya yaitu tes formatif. Istilah formatif berasal dari kata form yang berarti bentuk. Menurut Subhan 2008, tes formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana telah direncanakan. Nah, ada manfaat dari tes formatif. Yang pertama, manfaat bagi guru. Yang pertama, mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan sudah diterima oleh siswa. Yang kedua, untuk mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum menjadi milik siswa. Yang ketiga, dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang telah diberikan. Lalu ada juga manfaat bagi siswa. Yang pertama, digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program yang menyeluruh. Yang kedua, merupakan penguatan bagi siswa. Yang ketiga, usaha perbaikan. Yang keempat, sebagai diagnosis. Untuk manfaat bagi program, yang pertama, apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak. Yang kedua, apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan. Yang ketiga, apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai. Yang keempat, apakah metode pendekatan dan alat evaluasi digunakan sudah tepat. Untuk selanjutnya, tes sumatif. Tujuan utama tes sumatif adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran pada jangka waktu tertentu. Nah, ini digarisbawahi pada umumnya tes sumatif dilaksanakan pada akhir semester. Oleh sebab itu, tes sumatif dapat disebut ujian akhir semester. Agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai, tes sumatif dapat diisi dengan tugas-tugas yang memiliki tingkat kesukaran rendah yang telah diujikan dalam tes formatif. Dari tes sumatif yaitu menentukan kedudukan atau ranking-ranking masing-masing siswa di kelompoknya. Yang kedua, menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan kepada pihak lain seperti orang tua dan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada tes seleksi, yaitu tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Lalu yang kelima, tes awal yaitu tes dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Setelah tes awal itu berakhir, maka sebagai tindak lanjutnya adalah yang pertama, jika dalam tes awal itu semua materi yang ditanyakan dalam tes sudah dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka materi yang telah ditanyakan dalam tes awal itu tidak akan diajarkan lagi. Yang kedua, jika materi yang dapat dipahami oleh peserta didik baru sebagian saja, maka yang diajarkan adalah materi pelajaran yang belum cukup dipahami oleh peserta didik tersebut, hanya yang belum dipahami. Nah, tes yang terakhir, yaitu tes akhir. Yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Isi atau materi tes akhir ini adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang telah diajarkan kepada peserta didik. Nah, ciri-ciri tes yang baik yaitu pertama validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis. Apa sih validitas? Validitas yaitu sebuah alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Lalu reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti dapat dipercaya. Lalu objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Lalu praktibilitas.
Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes itu bersifat praktis, mudah untuk mengadministrasikannya. Lalu yang terakhir, ekonomis, bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.